Halo Sobat Sema, salam pesona Indonesia. Kembali lagi nih di acara Bisik, bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan ditemani oleh saya, Sidik Ramadan, yang akan membahas tentang seputar program studi yang ada di Poltekpan Makassar ini. Oke, kali ini saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh senior kita dari Prodi Program Studi PPH atau yang biasa disebut dengan perhotelan. Halo, Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? nama saya Bella Apriati, saya dari pengelolaan perhotelan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita ini memiliki tagline. Kalau saya bilang bisik, teman-teman semua yang ada di rumah menjawab jangan ganggu asik kalau belum nonton bisik. Oke Kak, bisa diikuti juga Kak? Iya, Bisik. jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Nah teman-teman, jelas ya apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin kita akan melanjutkan selanjutnya ke sesi tanya jawab. Nah Kak, saya ingin bertanya ini seputar kakak ini. Iya. Kakak ini asalnya dari mana dan asal sekolahnya dari mana Kak? Nah, saya itu berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada Kabupaten Mamuju Tengah, dan asal sekolah saya itu dari SMA Negeri 1 Topoyo. Oh gitu, Topoyo ya. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya, kan kakak ini udah lama nih Kak di Poltekpar. Mungkin boleh share sedikit pengalamannya tentang Poltekpar Kak? Eh, mungkin udah hampir 4 tahun ya saya di Poltekpar Makassar. Pengalamannya sih, pertama lingkungannya itu sangat menyenangkan. Terus dosen-dosennya juga sangat sportif. Itu aja sih untuk pengalaman yang paling berkesan. Gitu ya Kak. Terus selanjutnya kan di Makassar ini ada banyak atau puluhan tempat perkuliahan yang ada di Makassar. Terus pada akhirnya kenapa harus memilih Poltekpar Makassar Kak? Kenapa Politeknik Pariwisata Makassar? Karena waktu itu waktu lulus SMA nih, saya bikin list buat daftar kampus yang ingin saya tuju sesuai dengan standarnya saya. Terus saat itu standar saya itu yang pertama passion saya ada di mana, yang kedua UKT kampusnya, terus lingkungan kampusnya. Nah setelah searching yang lama, Politeknik Pariwisata Makassar itu menurut saya paling cocok untuk saya, kayak gitu sih. Oh gitu ya Kak. Iya. Terus kakak ini kan dari program studi perhotelannya Kak. Bisa nggak sih Kak dijelaskan salah satu matkul atau mata kuliah yang terkhusus di perhotelan memang saja Kak? Untuk di pengelolaan perhotelan itu kita setiap semesternya belajarnya beda-beda. Sebenarnya basicnya nih pengelolaan perhotelan itu sama prodi lain itu basicnya manajemen kan. Tapi untuk terkhusus prakteknya itu setiap semester itu beda. Kalau di semester 1 kita pelajarin tata geraha, operasional penerimaan tamu, pemesanan kamar. Terus kalau di semester 2 itu kita belajar mengenai operasional bar dan resto. Nah, menariknya nih di semester 3 kita juga belajar kitchen. Kita belajar tata boga, kita belajar how to cook, kayak gitu sih kalau untuk praktek. Oh gitu ya Kak. Berarti PPH ini sangat banyak ya program studi yang di dalamnya terkait. Iya, betul. Terus selanjutnya Kak, saya ingin bertanya, kan kita ini udah 4 tahun ya tadi di Poltekpar. Hampir 4 tahun. Ya hampir 4 tahun. Menurut kakak yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar ini seperti fasilitasnya itu mungkin kakak bisa jelaskan? Kalau untuk fasilitas nih menurut saya untuk kelas Poltekpar ini udah standar internasional sih fasilitasnya. Terus udah lengkap banget fasilitasnya untuk praktek. Apalagi kalau di kitchen itu udah lengkap, untuk bar dan restonya itu udah lengkap juga. Jadi kita tinggal bawa badan, datang dan belajar gitu. Gitu aja sih. Terus selanjutnya Kak, kan di Politeknik Pariwisata ini kan bukan cuma ada kuliah biasa doang yang datang pulang, kita Iya. ada minggu praktek, ada minggu teori. Mungkin kakak bisa jelaskan di perhotelan ini minggu prakteknya bagaimana sih Kak? Apa sih yang dilakukan di minggu praktek itu? Kalau untuk setiap minggu praktek nih kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya di minggu praktek itu tergantung semesternya. Kalau semester 1 minggu praktek kita operasional tata
tata graha nih, dia bikin making bed, terus ada laundrynya juga. Kita praktek itu basic-basic. Terus masuk ke semester 2 kita prakteknya how to make a drink, a cocktail and mocktail. Habis itu buat resep juga. Terus kalau di semester 3 itu kita belajar di kitchen buat makanan, produk, food gitu untuk ready to eat kayak gitu sih. Oh gitu ya Kak. Terus dari sekian banyak mata kuliah yang ada di perhotelan ini Kak, apa sih mata kuliah yang paling menjadi terfavorit bagi Kakak atau yang paling Kakak suka di dalam mata kuliah itu? Nah, ini menarik nih. Kalau yang favorit itu saya lebih suka di waktu semester 2 prakteknya itu kita ada personal bar dan resto. Di situ kan kita bikin resep sendiri. Saya cuman merasa emes gitu dengan resep yang saya buat. Jadi minuman yang sangat enak untuk diminum. Jadi kayak sampai sekarang masih menjadi kesan yang sangat luar biasa sih. Itu Kakak buat sendiri memang? Iya, minumannya buat sendiri. Tapi untuk ingredientnya tuh tentu dari kampus sih. Terus selanjutnya Kak, kan di Politeknik Pariwisata Makassar ini kalau di program studi perhotelan ini kan 4 tahun Kak. Iya. Kira-kira kedepannya ini kalau Kakak nanti lulus dari Politeknik Pariwisata Makassar, nanti bagaimana setelah lulusnya? Kalau untuk lulus, kedepannya sih dengan harapan yang besar, saya ingin bekerja di ranah high level of management. Semoga dengan kemampuannya saya bisa sih. Terus selama di Politeknik Pariwisata Makassar ini, apakah di dalam Politeknik Pariwisata ini Kakak pernah merasakan kayak capek kuliah gitu, kayak kendala di dalam pembelajarannya atau bagaimana Kak? Kalau untuk pembelajaran, alhamdulillah sejauh ini sama sekali nggak pernah untuk merasakan kendala yang bagaimana. Tapi lebih ke kendala personal saja. Kemarin ini saya kan notabene orang perantau di Makassar, yang otomatis saya tuh sering merasakan homesick gitu selama di Makassar, kayak gitu sih. Oh gitu Kak. Kan sekarang Kakak ini udah semester 6 atau udah 8? 8, sekarang saya sudah semester 8. Berarti Kakak udah magang dong? Udah 2 kali magang. Nah, boleh nih Kak diberitahukan tentang bagaimana sih pengalaman magangnya kemarin? Kemarin saya kan magangnya 2 kali di tempat yang sama. Kemarin itu di magang pertama itu saya di Max Coffee Patimura by Lipo Group. Pas di Max Coffee yang magang pertama saya belajar mengenai operasional. Yang otomatis saya juga ini buat minuman, terus mengenal lebih dalam mengenai kopi. Terus di magang kedua saya masuk ke ranah back office, di mana saya diberi tanggung jawab untuk menjadi admin dari Max Coffee Patimura. Jadi yang saya lakuin itu dan saya kerjakan itu lebih ke handling customer, terus buat reservasi gitu. Gitu ya Kak. Nah terus selanjutnya Kak, pengalaman apa saja sih yang dapat Kakak dapatkan dari magang tersebut? Mungkin sebelum dari sana ada yang belum ditahu, dan setelah dari magang itu, oh ternyata begini ya magang. Untuk pengalaman yang paling saya ingat itu waktu magang, magang itu saya ketemu banyak orang. Sedangkan secara personality saya tuh orangnya tipe yang lumayan pemalu. Pas ketemu banyak orang itu saya merasa awalnya agak gugup, tapi ternyata dari bertemu banyak orang itu yang improve diri saya untuk menjadi lebih percaya diri sedikit sih. Oh jadi lebih percaya dirinya lagi tumbuh kayak gitu ya Kak? Iya. Terus Kak, pertanyaan saya selanjutnya itu, selama praktek itu kan Kakak prakteknya di minggu praktek itu pasti ada pakaian yang digunakan dan ada juga pasti kayak fasilitas yang diberikan. Apakah di dalam fasilitas yang diberikan itu Kak ada tambahan biayanya? Untuk selama perkuliahan sih saya rasa nggak ada. Kita cuma bayar untuk SPP doang. Habis itu kayak gitu kita cuma bawa badan aja sih, selebihnya nggak ada tambahan sama sekali. Soalnya semuanya ditanggung kampus. Wah, keren banget ya Politeknik Makassar. Iya. Terus selanjutnya itu pertanyaan saya Kak, nah menurut Kakak nih worth it nggak sih Kak kalau biaya yang dikeluarkan oleh Politeknik Pariwisata ini selama
berkuliah di Poltekpar Makassar ini? Kalau ditanya soal worth it atau tidaknya, ini pemikiran personal saya. Saya merasa apa yang Poltekpar beri itu lebih banyak dibanding apa yang saya beri ke Poltekpar. Jadi kalau dibilang worth it, sangat worth it malah. Oh gitu ya Kak. Bedanya Kakak ini kan sudah mau masuk semester akhir nih Kak. Berarti apa yang Kakak sudah sering keluar nih untuk membawa nama Poltekpar Makassar nih. Kira-kira selama berkuliah di Poltekpar Makassar ini ada budget yang membuat Kakak kayak wah harus nabung lagi nih buat kedepannya buat Poltekpar Makassar? Kalau untuk program studi pengelolaan perhotelan sendiri, semuanya kita pendanaannya itu dari kampus ya, dari prodi. Soalnya kemarin ini baru-baru kita adain aplikasi manajemen di Malino, semuanya full ditanggung oleh program studinya kami. Jadi kita tinggal bawa badan aja, bawa barang, terus makan semuanya itu ditanggung. Jadi nggak ada tambahan biaya lagi. Oh gitu ya Kak. Terus kan kita ini di dalam program studi perhotelan ini kan, mungkin Kakak bisa memberikan kesan dan pesannya tentang program studi perhotelan ini, dan mungkin bagaimana buat orang-orang yang nonton ini, bagaimana sih biar bisa kayak Kakak? Untuk kesan dan pesannya, pertama itu untuk kesannya sendiri mengenai program studi pengelolaan perhotelan ya. Saya tuh merasa sangat bangga menjadi mahasiswa pengelolaan perhotelan karena betul-betul saya diimprove dan diimprove banyak pada saat berkuliah di sini. Mulai dari cara berpikir, terus kepercayaan dirinya saya. Terus untuk pesannya sendiri untuk orang-orang di luar sana, jangan pernah ragu untuk memilih Poltekpar dan percaya deh sama diri kalian. Kalau kalian berkuliah di Poltekpar, pasti Anda semua akan berhasil. Nah teman-teman, itulah tadi yang sempat kami tanyakan kepada wawancara kita kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau masih banyak yang ingin teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada kami, bisa langsung kepoin Instagramnya Politeknik Pariwisata Makassar. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai program studi perhotelan ini bisa membuat teman-teman tertarik untuk join ke Politeknik Pariwisata Makassar ini. Nah sebelum saya menutup bisik kali ini, mari kita bersama-sama lagi. Kalau saya bilang bisik, kita dan teman-teman sekalian jawabnya bisik, bincang asik. Kalau jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Bisik, bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Saya Sidik Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang asik episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.